Tahun 2021. Sore itu langit Karawang tampak redup. Saya berada di area perumahan yang terbengkalai di Karawang Baru, daerah Dauan, Cikampek, Karawang. Bangunan-bangunan berdiri sunyi, tak berpenghuni, seolah menyimpan cerita yang belum selesai. Di kejauhan, saya melihat seorang laki-laki berdiri, memakai kaos polos putih dengan topi khas yang tak asing. Saya mendekat perlahan, dan jantung saya berdegup lebih cepat. Sosok itu adalah Soeharto. Presiden kedua Republik Indonesia. Saya terdiam, sulit menjelaskan bagaimana mungkin pertemuan itu terjadi. Namun kami berbincang, dan saya lebih banyak mendengar. Beliau berbicara dengan suara tenang, pelan, penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa dalam hidup ini, setiap manusia berjalan di dua lintasan. Lintasan yang menurut manusia benar, dan lintasan yang menurut manusia salah. Menurutnya, seorang pemimpin harus yakin pada keputusannya, tidak boleh ragu. Jika keputusan itu diyakini untuk kesejahteraan rakyat, katanya, jalankan saja, jangan takut dianggap salah. Karena sebagai pemimpin, akan selalu ada yang menentang, akan selalu ada yang tidak setuju. Itu konsekuensi, ucapnya. Ia memberi perumpamaan sederhana. Kalau kita berjalan dan ada batu menghalangi, pasti kita singkirkan. Menurutnya, keputusan yang diambil dengan keyakinan dan niat untuk bangsa tidak perlu diragukan. Saya kemudian bertanya, apakah ada yang Bapak sesali sampai akhir perjalanan hidup? Beliau menjawab tanpa ragu, tidak ada. Karena semua yang ia jalani, ia yakini sepenuhnya. Menurutnya, jika seseorang masih menyesal di akhir hidupnya, maka ia belum selesai dengan dirinya sendiri. Jawaban itu membuat saya terdiam. Di tengah percakapan itu, saya melihat beliau menyalakan dupa beraroma cendana. Tanpa alas kaki, kakinya menyentuh tanah. Sikapnya hening, hikmat. Saya melihat bagaimana ia memperlakukan tanah dengan hormat, seolah berbicara pada bumi, pada leluhur, pada sejarah panjang Nusantara. Momen itu terasa sakral. Terlepas dari dinamika dan kontroversi yang melekat pada namanya, yang saya lihat saat itu adalah sosok yang tenang, penuh keyakinan, dan berdiri teguh pada jalannya. Saya tidak sedang menilai sejarah. Saya tidak sedang membenarkan atau menyalahkan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami. Bahwa di balik sosok besar yang pernah memimpin bangsa ini selama puluhan tahun, ada pribadi yang sangat yakin pada pilihannya. Apakah semua orang akan sepakat? Tentu tidak. Namun dari pertemuan itu, saya belajar satu hal. Menjadi pemimpin bukan tentang disukai semua orang, tapi tentang keberanian memikul konsekuensi.
Dan mungkin yang paling berat bukanlah memimpin negara, tapi berdamai dengan keputusan yang telah diambil. Pertemuan itu singkat, namun membekas. Sebagai pengingat bahwa sejarah selalu punya banyak sisi. Dan manusia selalu punya cerita yang tak sepenuhnya kita pahami. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi siapapun yang kelak memimpin negeri ini. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang merasakan dampaknya. Dan setiap keputusan akan selalu meninggalkan jejak. Dan mungkin setiap pertemuan dalam hidup ini bukanlah sebuah kebetulan. Ada waktu yang mempertemukan, ada pesan yang disampaikan, dan ada pelajaran yang dititipkan. Dari pertemuan itu saya belajar bahwa menjadi pemimpin bukan tentang diterima semua orang, bukan tentang bebas dari kritik, tetapi tentang keberanian mengambil keputusan dan kesiapan menanggung konsekuensinya. Apakah kisah ini akan dipercaya semua orang? Belum tentu. Dan memang bukan itu tujuannya. Namun jika ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, biarlah itu menjadi cahaya kecil untuk kita dalam menjalani peran kita masing-masing. Sebagai pemimpin bagi diri sendiri, bagi keluarga, atau bagi amanah yang sedang kita emban. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan ia berhenti di sini. Dukung channel Kesaksian Majeti dengan menekan tombol subscribe, agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya. Tekan like sebagai bentuk dukungan, dan share kepada orang-orang terdekat Anda. Siapa tahu, mereka juga menemukan makna di balik cerita ini. Karena setiap kisah adalah pengingat, dan setiap pengingat bisa menjadi cermin bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di kesaksian berikutnya.